Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini, Rabu 29 Desember 2021 dengan judul Kita dijadikan soko guru dalam bait suci Allah. Ayatnya tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 12, Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Satu-satunya harapan bagi siapa saja ada melalui Yesus Kristus. Jubah bersih dan suci tidaklah disediakan untuk dikenakan oleh siapa saja setelah ia masuk pintu gerbang kota itu. Semua orang yang masuk akan memakai jubah kebenaran Kristus, dan nama Allah akan ada pada dahinya. Nama itu adalah lambang yang dilihat oleh rasul itu dalam khayal, dan berarti pikiran yang berserah pada penurutan yang cerdas dan setia kepada semua hukum Allah. Peperangan yang kita sedang lalui itu adalah yang terakhir yang kita miliki dalam dunia ini. Kita sekarang sedang di tengah peperangan itu. Dua golongan sedang berjuang untuk kemenangan. Di dalam peperangan ini kita tidak dapat bersikap netral. Kita harus berdiri apakah pada satu pihak atau di pihak yang lain. Jikalau kita mengambil posisi kita pada pihak Kristus, jika kita mengakui Dia di hadapan dunia, baik dalam perkataan maupun dalam pekerjaan, maka kita sedang membawa kesaksian hidup tentang kepada siapa kita telah dipilih untuk berbakti dan menghormati. Dalam masa penting di sejarah dunia ini, kita tidak sanggup untuk meninggalkan siapa saja dalam kebimbangan tentang di pihak siapakah kita saat ini. Agar memperoleh kemenangan atas segala serangan musuh, kita harus berpaut pada satu kuasa dari luar dan melampaui diri kita sendiri. Kita harus mempertahankan hubungan yang berkelanjutan dan hidup bersama dengan Kristus yang berkuasa memberikan kemenangan kepada setiap jiwa yang memelihara sikap iman dan kerendahan hati. Sebagaimana orang yang berharap hendak menerima upah kemenangan, kita harus maju terus di dalam peperangan Kristen. Meskipun setiap kemajuan kita menghadapi perlawanan, sebagai pemenang kita harus memerintah bersama Kristus dalam pengadilan surga, dan kita harus menang oleh perantaraan darah anak domba itu dan oleh perkataan kesaksian kita. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting yang menjadi perenungan bagi kita adalah kita sementara berada di tengah-tengah peperangan, yaitu di antara dua golongan yang sedang berjuang untuk meraih kemenangan antara kejahatan dan kebaikan. Dan yang diperebutkan adalah saudara dan saya. Dan kita harus memilih di antara salah satunya karena kita tidak bisa berdiri di tempat yang netral. Apakah kita memihak kepada setan atau justru kita memilih untuk menerima kasih karunia Tuhan dan memilih jalan untuk kebaikan. Saudaraku, pada saat kita memilih untuk mengikut Kristus, maka kita sudah diumumkan untuk menjadi anak-anaknya. Kita harus tetap menjaga hubungan kita secara berkelanjutan untuk tetap hidup bersama dengan Dia, sehingga kita berada dalam tuntunan kasih-Nya, dimampukan untuk dapat melawan akan kuasa-kuasa kejahatan setan, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Maka kita akan dilayakkan untuk bisa menjadi soko guru di dalam bait suci Allah. Semoga Tuhan menolong kita untuk hidup benar di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuliakan Engkau pada saat ini ya Tuhan. Oleh karena sukacita, kebahagiaan yang Tuhan selalu hadirkan dalam hidup kami, terutama kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami menjalani hari-hari yang baru kembali ya Bapa. Terima kasih untuk pekabaran yang sudah menjadi kekuatan untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya pengharapan untuk kami memilih di jalan Tuhan akan mendapatkan kekuatan daripada kuasa-Mu, sehingga kami mampu berdiri teguh untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan, untuk memancarkan kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami.
dan biarlah kami akan menang melawan akan kuasa-kuasa kegelapan setan. Bapa di sorga, terima kasih, dan biarlah hari ini Bapa kami berada dalam tuntunan kasih-Mu. Berkatilah dalam semua pekerjaan umat-umat-Mu, baik apapun yang dijumpai tangan yang berkenan dan menjadi kebaikan, biarlah Tuhan akan jadikan itu menjadi saluran berkat, membawa kepenuhan untuk segenap kebutuhan ya Bapa. Memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Yang sakit biarlah Tuhan akan berikan kesembuhan, pemulihan, dan juga yang lemah iman Tuhan melalui lawatan dan kasih-Mu akan memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga Bapa mereka pun tetap setia di dalam Engkau saja. Bapa, kami teringat akan pergumulan bagi orang-orang muda. Tuhan kiranya turut campur dalam semua harapan mereka, baik dalam pendidikan, perkuliahan. Demikian juga ya Bapa yang mencari dan membutuhkan pekerjaan. Tuhan kiranya tunjukkan dan berikan yang terbaik, yang semua itu membuat mereka juga akan tetap ada setia di dalam kebenaran-Mu saja. Yang mencari pasangan hidup ya Bapa, biarlah Tuhan akan tunjukkan sehingga itu pun menjadi kebahagiaan bagi masa depan mereka. Ya Bapa di sorga, Hamba-Mu teringat bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya Tuhan akan menguatkan mereka sehingga kesehatan dan umur yang panjang serta pengharapan mengisi kehidupan di masa tua untuk tetap berharap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang berulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Biarlah berkat khusus Tuhan akan hadirkan sehingga umat-umat-Mu bersuka cita dengan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Terpujilah Engkau ya Bapa untuk segenap kasih-Mu bagi semua kami. Biarlah ini menjadi bagian kami juga. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.